Abdul Razak bin Imam bin Nabi Al-Humyari. Keluarga mereka adalah Abu Bakar Ad-Dabani. Ia meriwayatkan dari Ibni Jurayj dan juga dari yang lainnya. Ia dilahirkan pada tahun 126 Hijriah dan wafat pada tahun 211 Hijriah. Abu Dzarrah Ad-Damasti mengatakan Abdul Razak merupakan salah seorang yang riwayat hadisnya sangat kuat. Nah, artinya musabit, artinya sabar, artinya pernah kuat, benar, itu termasuk hadis sahih. Abu Dzarrah bertanya kepada Ahmad, siapakah yang paling kuat riwayat hadisnya dari Ibni Jurayj? Apakah Abdul Razak atau Al-Bursani? Ahmad menjawab Abdul Razak. Nah, Abbas Ad-Duri dari Ibni Mu'in mengatakan Abdul Razak adalah periwayat hadis yang makmur dari Hisham. Hisham adalah peneliti karya Ibni Jurayj. Nah, jadi ambilan Abdul Razak ini daripada Ibni Jurayj tadi. Nah, Yaqub bin Syaibah dari Ali bin Ad-Damani Al-Madani mengatakan Hisham bin Yusuf mengatakan kepadaku, dari kalau kelompok kami Abdul Razak adalah seorang yang paling kuat hafalannya. Nah, jadi hadisnya itu tadi semalam tuh sahih bujur. Yaqub berkata Hisham dan Abdul Razak keduanya adalah orang yang terpercaya, artinya siapa bahasa kita. Nah, jujur di kita. Nah, kedua ambilan hadis tadi dari Ibni Jurayj. Ibni Jurayj adalah seorang ahli fikih. Ia bernama lengkap Abdullah bin Abdul Aziz bin Jurayj. Ia meriwayatkan hadis dari Umar bin Dinar. Nah, dan juga meriwayatkan hadis dari yang lainnya. Ibni Sa'ad mengatakan ia dilahirkan pada tahun 80 dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Dari Yahya bin Sa'id, Ja'far bin Al-Wahidi mengatakan Ibni Jurayj adalah seorang yang sangat jujur. Apabila ia mengatakan menyampaikan hadasana kepadaku, maka itu adalah hasil dari pendengarannya. Sami artinya dari pendengarannya seorang. Apabila ia mengatakan menceritakan akhbarna kepadaku, maka itu adalah hasil penelitiannya. Qara'tu. Nah, dan apabila ia mengatakan berkata, maka itu bagi kita itu bagikan angin yang menyejukkan lah, bagikan angin yang menyejukkan. Nah, jadi bila ada sana itu langsung Sidin mendengar. Bila akhbarana berartinya Sidin dari si A. Bahasa kita ada katib tulisan. Tapi bila dari berkata tadi teh, nah maka itu bagaikan angin yang menyejukkan. Sulaiman bin An-Nadri bin Mukhallid bin Yazid mengatakan tidak seorang pun yang aku ketahui yang kejujurannya melebihi Ibnu Jurayj. Nah, Ibni Harasilah mengatakan ia adalah seorang yang sangat jujur. Al-Ajali mengatakan Ibnu Jurayj adalah seorang penduduk Mekah yang paling dipercaya dari Malik Al-Makhraki mengatakan Ibnu Jurayj adalah seorang pengisi malam yang mulai, artinya atau sembahyang malam. Utsman Az-Zarami dari Ismail bin Daud dari Ibni Mu'in mengatakan dibanding Ibnu Jurayj Az-Zuhri tidak ada apa-apanya. Ibni Abu Maryam dari Ibni Mu'in mengatakan Ibni Jurayj adalah orang yang sangat dipercaya untuk setiap yang diriwayatkannya tentang Quran. Nah jadi nang diambil ini dari orang nang
terpercaya sama sekali bagi kita. Nah tadi kan dari Abdul Sadiq ya. Nah Abdul Razak, nah ini pulang Abdul Razak mengambil pada Ibnu Jurayj. Nah yang ketiga diambil daripada Umar bin Dinar. Umar bin Dinar al-Makki bernama lengkap Abu Muhammad al-Asram al-Jamhi. Keluarga mereka adalah para pembesar. Ia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan juga dari yang lainnya. Ahmad mengatakan Umar bin Dinar wafat antara tahun 125 dan 126 Hijriah. Nah, Naim bin Himad mengatakan aku mendengar Ibni Uyainah mengatakan dari Ibni Abu Najih, kami tidak mempunyai seorang yang lebih luas pemahamannya dan lebih banyak ilmu melebihi Umar bin Dinar. Yang lain menambahkan tidak ada yang pemurah seperti dia. Artinya Umar bin Dinar ini pemurah, itu pulang pemahamannya luar biasa. Tidak ada pejuang segigih dia dan tidak ada orang yang setampan dia. Al-Hamid Al-Humaidi dan yang lainnya mengatakan dari Sufyan, aku bertanya kepada Mis'ar, siapakah yang paling kuat pegangan dan pijakannya dengan hadis? Mis'ar menjawab, nanti di atas tadi itu Mis'ar menjawab. Nah, pada jadi itu orang tadi. Umar bin Dinar dan Qasim bin Abdurrahman. Nah, Abdurrahman bin Hakim dari Uyainah mengatakan Umar bin Dinar adalah seorang yang dapat dipercaya dan sangat terpercaya. Siqat artinya artinya lipat dipercayanya sama sekali. Jujur lipat jujurnya kayak gitu. Ya soalnya hadis bila kada nang liwat orang kuat pemahaman, nah artinya nang kuat ingatan, nah hafalan dan kuat pulang kejujurannya ada sahih riwayatnya. Nah jadi mesti harus itu dulu periwayatnya dari tete harus nang artinya pahamnya kuat, nah itu pulang hafalnya kuat juga orangnya juga iya sahih dari tete. Nah, satu hadis yang aku dapatkan dari Umar bin Dinar lebih aku sukai daripada 20 hadis yang aku terima dari orang lain. An-Nasai mengatakan Umar bin Dinar adalah seorang yang terpercaya. Nah, hadis Nur yang diriwayatkan daripada Abdul Razak dari Sayyidina bin Abdullah Al-Ansari. Berkata Sayyidina Jabir, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awal syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Wa fi riwayatin ukhra wa anta min tilkal asya. Artinya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi ayahku dan ibuku berikan kabar kepada hamba. Nah maksudnya ya Rasulullah, apakah yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu, sebelum menjadikan alam semesta ini? Nah maksudnya sabda Nabi Muhammad SAW, wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum Allah menjadikan alam semesta ini ialah nur Nabimu, Nur Muhammad SAW. Dan itu Nur Muhammad SAW daripada nur zatnya Allah. Dan pada riwayat yang lain engkau wahai Jabir daripada Nur Muhammad. Secara khusus Nabi Muhammad mengatakan kepada Jabir bahwa engkau daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Nabi katakan bahwa orang-orang mukmin daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad SAW, anna minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku daripada nur zatnya Allah dan mereka orang-orang mukmin daripada nurku. Artinya nur Muhammad SAW. Inilah maksud kejadian manusia sebenarnya. Kejadian manusia pada hakikat daripada nur Muhammad SAW.
atau dikatakan juga asal kejadian insan daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dikatakan juga asal kejadian diri daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya bahwa diri orang mukmin menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ad-Darun Nafis terdapat sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah khalaqal ruhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min dzatihi wa khalaqal alama bi asrihi min nuri Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan roh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu daripada nur zat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan alam sekalian daripada nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian hadis ini bahwa langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, aras, kursi, kolam, lauh mahfuz dan yang lainnya daripada nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu, Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dengan akal itu, akal untuk memahami pada syariat dan hakikat, sehingga meningkatkan ma'rifatnya tentang perimanan, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dengan akal itu, akal untuk meyakini sesuatu yang perlu keyakinan, seperti maksud hadis di atas tadi. Artinya harus meyakini wujud-wujud. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melebihkan pula manusia dengan adanya perasaan bahwa diri daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan yang keempat, pada hakikatnya diri ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, Muhammad pada syariat adalah nama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, Muhammad pada hakikat adalah diri daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maksudnya ini tadi pengarang kitab nih. Nah, sudah ada riwayat hadis dan hadisnya tadi sahih dari Rasulullah sampai ke Abdul Razak dan Ibnu Juraij tadi sampai kitanya tadi yakin akan wujud-wujud pandangan kita kepada Rasulullah. Nah, bahwasanya alam semesta ini kada lepas daripada Rasulullah kayak itu. Nah, nurnya tadi itu kada lepas itu daripada Rasulullah kayak itu. Nah, itu syuhud takkan sama sekali lihatnya dalam keadaan apapun. Nah, apa fungsinya? Amun manfaatnya kada kawa dikisah lagi, luar biasa, nggak bisa. Luar biasa manfaatnya. Nah, ayo hamba ini urut buka sama sekali manfaatnya, tinggal pian gawinya ya. Nah, mudah-mudahan. Nah, sedikit lagi ulun baca nyambung namanya. Diri orang mukmin, pengertian mengenai diri orang mukmin adalah bahwa satu, ada hubungannya orang mukmin pada syariat dengan Nabi, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, yang kedua, ada hubungannya orang mukmin pada hakikat, tadi kan pada syariat, dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Artinya zahir batin, ruhaniyahnya, lahiriahnya manusia tadi berkait lawan Rasulullah. Nah, ruhnya itu dari nurnya Rasulullah. Karena anak Rasulullah abu arwah, aku bapak segala roh. Nah, sudah dari nur kalmalah seperti malaikat. Nah, sama itu tadi. Jadi kejadian roh lawan malaikat itu tadi itu dari nurnya Rasulullah langsung kayak itu. Nah, kejadian diri, nah itu kan karena banyak rintitannya tapi dari tatap daripada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun daripada permulaan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam.
Nah sampai ringkatkan kitanya, nah tatap daripada nurnya Rasulullah, yakinlah itu tadi. Nah supaya kita beratu minan nar, terlepas daripada siksa neraka, nah dan daripada siksa kubur. Nah artinya barang siapa menamakan dirinya Muhammad atau Ahmad, nah artinya dilepaskan daripada api neraka. Api neraka lepas, apalagi siksa kubur. Nah Bapak apa itu tadi ngaranku lain itu tadi tubuh pian tulis nama Muhammad dan nama Ahmad, dua tuh ya. Nah kayak apa menulisnya sudah dahulu menjelaskan, ulang sedikit. Bila piannya sembahyang, waktu piannya berdiri, takbiratul ihram artinya qiyam, nah atau waktu berjalan, dan pahami di situ kepalaku ini huruf mim, bahuku ini, dua lenganku ini yaitu huruf H, pinggulku ini yaitu huruf mim, dan dua kakiku ini huruf da. Itu tanamkan begitu. Aku Muhammad. Maksudnya hurufnya. Nah, bukan bakaku Rasulullah. Nah itu. Bapak nang Ahmad tadi bang namanya bila berdiri laksana alif, bila berduduk laksana huruf H. Nah, itu bahasanya. Nah, bila kitanya waktu sujud sama tuh laksana huruf H. Nah, waktu sujud sama laksana huruf H juga. Kayak itu. Nah, itu bahasanya. Nah, begitu pulang apa? Ini kita ada guring tepeling kor, nyala. Nah itu, itu laksana kayak huruf mim. Nah itu bahasanya. Nah huruf dalnya kenapa? Kita duduk. Nah jadi duduk laksana kayak huruf dal. Sujud laksana kayak huruf mim atau H tadi. Nah atau berbungkuk kayak laksana huruf H. Nah berdiri laksana kayak huruf alif. Nah ingatlah. Nah tuh pakai bujur-bujur nih pian. Nah sekaligus pulang syukur di situ lawan Rasulullah. Nah artinya samuan dari nurnya Rasulullah kayak itu jelasnya. Nah jelas sudah supaya nyaman memaham. Adapun nur adalah nama daripada Tuhan pada syariat, dan nur pada hakikat adalah nur zat. Nah, adapun pengertiannya bahwa diri orang mukmin non dimaksud. Nah, artinya nang termasuk alam semesta dan sisinya tadi teh. Nah, adapun pengertian bahwa diri orang mukmin satu ada hubungannya dengan nama Tuhan yang bernama nur pada syariat, dan yang kedua ada hubungannya dengan diri Tuhan nur zat pada hakikatnya. Nah jadi di diri kita itu dari nurnya Rasulullah lahiriah batiniah. Nah dan adanya mengandung nur nang dari Allah Ta'ala, yaitu nang disebut syir tadi. Nah perwujudan daripada nang maujud dari nang diada-akannya itu. Nah sudah loh penjelasan itu tadi, artinya apanya, sifatnya, asmanya, zatnya atau sirnya, rasanya. Nah jadi
Di situ kaitan daripada nurnya Allah, artinya cahaya nang dari Allah. Jadi ada cahaya dari Allah, ada cahaya dari nurnya Rasulullah. Itu didirikan sana. Tanam di bujurnya. Nah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala perbedaan manusia dengan malaikat dan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Nah, karena akal dan keimanan serta keyakinan disempurnakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan. Ialah berkaitannya dah. Nah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala perbedaan manusia dengan malaikat dan dengan makhluk-makhluk Allah di alam ini karena akal dan keimanan serta keyakinan, itu aja bedanya. Nah, disempurnakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya tadi teh manusia tadi teh lawan malaikat lawan makhluk yang lain dengan perasaan. Sirnya itu tadi teh. Nah, perasaan ini nang melawis kita bercampur. Ini nang berebut antara nafsu ya diri kita teh lawan nang sir Allah taala, itu nang berebut itu. Nah, sedangkan menurut hakikat lebih daripada hal tersebut tadi. Nah, jadi menurut hakikat itu lebih daripada itu. Dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari rahimahullah mengatakan, para nabi-nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sampai mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna pengenalan dengan sebab memandang dan memusyahadahkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah para nabi dan para wali-wali Allah yang dinamakan di bawah Qadam. Nah, Qidam artinya Qadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya di bawah Qadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud di bawah Qadam. Telah berkata Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari telah mengijazahkan guru kami dengan katanya, memusyahadahkan olehmu akan Nur Muhammad SAW hingga misra pada sekalian batang tubuhmu dan pada sekalian kainat, artinya alam tadi. Nah, kainat itu yang dimaksud alam, hingga ke alam semesta seperti mesranya air pada tumbuh-tumbuhan. Insya Allah akan membukakan Allah Subhanahu wa taala akan kamu akan keelokan zat Tuhan yang wajib wujud. Nah, itu kainan dirinya. Nah, dia jurang makam haram. Itu tadi artinya tercengang jurang. Kenapa? Kada denang dilihat lagi, hanya melihat apa? Nur dari cahaya sama sekali. Nah, itu bisa waktu yakza, bisa di waktu mimpi kita. Nah, nang melihat tubuh kita kada ada apa-apa lagi, kada ada tubuh lagi, nang ada dilihat cahaya aja. Nah, waktu kita bisa ketemu lawan Rasulullah secara langsung atau secara mana, atau Allah nang memberi kabarnya langsung. Nah, laksana kayak sintar tuh menyintari samut, kada kelihatan lagi awak samut tadi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak dapat dikenal dengan sempurna melainkan dengan nurnya yang mesra pada kita. Nah, ringkasnya dengan wasitah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya hanya Allah tadi. Nah, karena batang tubuh yang kasar, batang tubuh yang terbentuk daripada bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum dan otak, atau batang tubuh yang zulmat, artinya kegelapan, tidak mungkin dapat mengenal zat Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan wasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kawa orang bertamu lawan Allah, nah kawa bertamu lawan Allah hanya Rasulullah secara langsung.
pahamannya ada kawa kita intisar kepada Allah Ta'ala kecuali meliwati lewat Rasulullah. Jelas itu pahamannya kayak kata baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Siapa ma'rifahnya seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah, seitu juga kaina di surga kaina melihat lawan Allah. Nah, artinya lawasnya ada. Nah, atau dengan jalan Nur Muhammad SAW, karena jalan seperti inilah jalan yang paling sempurna dan jalan yang sangat aman dan selamat, jalan yang jauh daripada tipu daya syaitan dan jin Islam, dan jalan yang dihormati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi syuhud takkan aja pian tadi. Apa nanti syuhud takkan tadi? Nah, Rasulullah kah? Nah sudah tadi kan asmanya di tubuh tadi pikut buju-buju. Nang kedua pandangan pian tu musyahadahnya, artinya apa aja melihat apa aja nang pian pandang, nang pian pingkut dan pian makan cahaya dari Rasulullah, nang dari Allah Ta'ala habis. Kawai lembay makan dan cahaya. Ini benda nih. Artinya ini contoh aja. Kawai kalah. Nah, amun piannya kada melihat bayangkan. Nah, kau melihat bednya ada cahayanya kalah. Nah itu nampaknya. Coba nyampein jelasnya. Nah, karena kau melihat tadi bednya nampak ada pesan lawan cahaya antara kita lawan benda itu. Dan antara jahat benda itu tadi itu jelas itu pingkutan pian dengan untuk umumnya. Nah, jadi napa nang pian lihat yaitu nurnya Rasulullah habis. Itu aja tadi. Nah, mulazamahkan itu aja tadi. Nah, insya Allah dunia akhirat pian selamat. Nah, dan dapat keberkahan di situ. Nah, apa? Salah satunya karena apa? Karena dunia dan seisinya tadi tercipta daripada nurnya Rasulullah. Nah, jadi kalau kita kontaknya kepada Rasulullah, otomatis dunia tadi kontak pada kita juga. Jelas. Artinya kadalapah berusaha mencari. Nah, kada apa-apa ini itu cakap bahasa kita di berusaha, kada kekaruan ada aja rezeki. Nah, itu tuh bahasanya. Nah, baik nang bakabunan udah biasa aja bakabun ini itu tadi teh kada tapi nang pupuk behimat ini itu kayak orang subuh benar. Nah, kenapa? Karena dari nur tadi teh. Soalnya nur itu kada banyak pisan. Nah, kada mau himpar cahaya tuh boleh himpar dan artinya apa? Ambil sebutin udah tumbuh pulang besar. Nah, itu biasanya tak sambung. Nah, orang di surga pun seperti itu juga. Biar bebek bisa di surga aja terus bujur juga. Ini kemariwati hadis-hadis Rasulullah. Nah, nang dimakan ini umpama makanan dari surga. Kita makan berapa kali kita makan aturannya himpar, beda ditarik oleh muntung habis tabulik. Nah kayak kada kita makan tabulik asal. Nah, kenapa? Karena nang dimakan tuh napa? Rasa. Nah, kenapa mati itu wadah kita di dunia ini mau himpar karena pian masih mentahkikakan, menjahirakan, meyakinakan nang ini benda bilang tata artinya nih mesti himpar bukan nur tadi itu pengen ada mau jadi cakapiannya tadi yakin bujur syuhud bujur kan nur sama sekali coba ya lampu ini himpar sama sekali tangan catat
Jangankan itu banyak aja tuh mumpah. Jelas kan sudah. Nah, nah iya tuh nang kada kehabisan rezeki ada kita. Nah, iya nang kayaknya berusaha nyaman kita harus binatang. Nah, hati dingin juga. Itu tuh bahasanya. Nah, imbe itu pulang nang pian makan, pian minum. Kalau benda di dunia bila lawas tagana pahamannya apa? Ya, ini pian bemasak. Nah, lawas tagana pahamannya apa? Buruh. Jangankan kada dimasak, nang badi putih kayak genakan semingguan. Bahasanya tak buruh. Bila buruk, kenapa pamannya? Bebau. Tapi menur adalah bebau. Ganda. Nah dia jauh dahulu sampaikan itu laut kotoran kita ada bebau. Kenapa? Karena dia makan itu. Walaupun masalahnya itu tadi. Nah itu bahasanya. Nah imbe itu pulang kalau pian ma'amaliakan itu tadi nang orang ini bakal lahir pian beparat hanya pian beparat hilang amarah tadi bertahan dingin nerang bertahan. Nah itu empat tadi. Nah itu bahasanya. Dan di hari panas pun orang nampang amalia itu tadi kada mau kepanasan asal merasa sudah di dirinya. Nah jadi akan disidin sampai ke darah daging, kada sampai ke darah daging lagi, urat tulang sum-sum disidin, sampai ke otak disidin. Jadi akan sama sekali. Nah itu tuh bahasanya. Makanya sebagian orang nang luar biasa daripada nang rasa kepada masalah nurnya Rasulullah nang di makam nur tadi malaikatnya nang cabut ke depan. Nah jadi disambut malaikat saja, wahai Fulan bin Fulan, waktunya sudah keluar kamu. Soalnya diambil ya sama pada nur kada kamu diambil jadi di kiau itu kalau Rasulullah. Nah itu dia kada kali. Nah kebanyakannya dia tadi kenapa imbas sembahyang ibadat waktu guling hilang. Nah kadang sakit tuh kada. Nah dan pulang kada mau kada ingat waktu bulik tadi. Nah mesti kebanyakannya husnul khatimah, mudah-mudahan kita sampai. Nah menurut kisahkan luar biasa biar tidak masalah nang ma'amaliakan ini bila jadi darah daging ketika tak boleh kisah. Nah kejar habis minum kalipatan ma'amaliakan itu tadi lampu kadang baca sidin salawat anwar karena sidin luar biasa mengamalkan syuhudnya lawan Rasulullah, lawan nurnya Rasulullah, lawan nurnya Allah kan papak sidin dindingnya nanti papak menyala, tangan sidin menyala, waktu ada waktu itu acara ya kebiasaan itu waktu itu tuh acara. Nah coba sih kita acara berarti orang berbedaan. Nah pas pajak. Nah kenapa? Karena diperlukan ada penerangan dari itu. Iya namanya. Iya namanya Habib Muhammad ini. Nah itu gelarnya asalnya. Karena Kalimantan cukup di situ. Itu tadi. Nah nang kita lihat aja. Nang liwat mata kepala kita aja. Adakah haulan guru sakumpul ada cukup makanan tuh adakah ada cukup kita
untuk menjamu manusia. Nah kada kau dihitung lagi, itu perkiraan aja lagi adalah kada cukup. Nah kada berlebihan mah kada. Berlebihan mah kada. Kenapa? Karena apa? Karena kada habis dari karena nurut tadi. Nah jelas sudah. Nah tinggal biarnya aja lagi. Nah banyak benar kok nggak mau mengisahkan dari memandang masalah fadilatnya kada kau dikisah lagi habis luar biasa habis. Nah ulun kada ingat tuan gurunya lah. Iwak lah bila ada tarang nyoba bapak ya lah. Nah udah orang di tanah buka aja nih itu tadi. Nah orang di laut tuh ada bagang, ngarannya bagang di laut tuh ada bagang ngarannya. Nah model kayak ririmpaan, rumah ririmpaan tuh bila nu kayaknya tarik tuh tangahnya nih mesti tuh kayak satu rungking. Nah soalnya tali itu mungkin sampai ke situ tengah laut. Nah jadi iwak tuh terkumpul di situ karena mau orang cahaya gitu. Nah makanya bila lalu kapal itu tuh waktu ya kelihatan menurut kapal laut rajin nyata bila malam kan. Nah mengirimkan kapal mengenal rajin. Nah jadi ada salah satu masyayikh kadingat turun-turunnya. Nah Sidin hendak makan iwak dari tiada. Celup Sidin ke banyu nang sungai ini. Kada beberapa saat beparak iwak dari tiada. Ada naik ke tangan ambil Sidin dari ini. Gitu. Kalau pang tadi pakai ini pakai itu kada. Ini tarang dalam banyu tangan Sidin dari itu. Nyamannya. Nah ada salah satu perguruan ulun seorang. Nah mungkin kakawanan tahu bertanya itu tadi. Nah jadi apa? Di bawah Sidin napa? Bertanam semangka. Nah ikam nama ngaji kalah bawa kawanan beberapa ekor tinggi dulu. Gani aku ketabas di situ. Nah ini nangalih kuitan bisa nang kadahakon buat banget orang belajaran anak orang di bawah itu untuk ada belajar mau patahkan aja guru tuh ini nang kada paham kuitannya. Nah tuh betapa isok hari gani enak di situ pun napa nambah ditambah situ ya aku bertanam di situ. Insya Allah mudahan Allah melihatkan kemuliaannya pakai kena di situ. Nah malam aja tidak berdoa supaya napa murid dari titik melihat langsung supaya kuat keyakinan. Jadi udah lawan kakawanan tanam Sidin semangka tuntong habis sampai nanti ujungnya tanam bagian tangan Sidin jangan bulat dulu ya sambil baca salawat sambil bernasihat ibu urak kambang bu urak tertib ada sampai beberapa jam putih di sini kita belah makanan. Apa nyaman nang kayak itu? Ada apa lagi becari? Anda 3 kamar aja. Nah, kenapa? Nur dari diterima sudah. Nah, soalnya nang dia maulah jadi tadi kan semua alam dari nur cahaya. Ya. Nah, tuh matahari. Amun kadadakan yang daun matahari mulai jadi. Itu gitu dah. Maulah jadi. Lo mau jadi aja. Nah contohnya dalam buah adalah jadi banyak ada jadi. Nah jadi lumut dia. Nah
Jangankan itu nang hidup aja tak tutup daripada cahaya itu nang buah tarpalnya rumput umpamanya kalawasan tak tutup hangit kan mau jadi. Nah itu jelasnya tuh ya, supaya bujur juga aja mengerampok sakotin itu bedanya lewat alamnya. Nah jadi supaya orang pada membahas lagi. Nah mudah-mudahan pian kau ya. Nah jangan kadalah nih supaya kita